Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elda Mustafidah Yudiantini. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat kemampuan penalaran matematis dan respon belajar siswa. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Oke, nama saya Elda Mustafidah Yudiantini. Saya di sini akan mempresentasikan artikel yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil dari SMPD. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat yang tadi berjudul Hakikat Kemampuan Penalaran Matematis dan Respon Belajar Siswa. Nah, adapun nanti materi yang akan saya bahas, yang pertama itu mengenai definisi kemampuan penalaran matematis. Nanti kita akan membahas apa sih penalaran matematis itu, lalu apa saja sih jenis-jenis kemampuan penalaran matematis, lalu apa saja sih contoh instrumen kemampuan penalaran matematis, lalu setelah itu kita loncat ke subbab selanjutnya yaitu tentang respon belajar siswa. Yang pertama kita seperti biasa akan mengetahui terlebih dahulu, membahas terlebih dahulu apa sih definisi dari respon belajar siswa itu, lalu indikatornya nih apa aja, terus lalu nanti contoh angket untuk respon belajar siswa itu seperti apa saja, seperti itu. Oke, teman-teman, kita ke yang pertama terlebih dahulu itu tentang kemampuan penalaran matematis. Nah, di sini kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Apa sih kemampuan penalaran matematis itu? Nah, ada definisinya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kemampuan penalaran menurut para ahli. Ini ada beberapa ahli yang menyebutkan mengemukakan pendapatnya tentang apa itu penalaran. Yang pertama itu ada Jacob 2003 yang dimana beliau menyebutkan bahwa penalaran adalah bentuk khusus dari berpikir dalam upaya pengambilan penyimpulan konklusi yang digambarkan premis. Ini sejalan juga dengan Kopi 1979. Lalu simpulan berbagai pengetahuan dan keyakinan mutakhir itu menurut Glass dan Holyoak, lalu mentransformasikan informasi yang diberikan untuk menelaah konklusi. Itu sejalan juga dengan Galotti 1989. Nah, itu menurut ya, yang dimana bisa saya tangkap itu bahwa Jacob menyebutkan itu penalaran itu suatu proses berpikir untuk mengambil penyimpulan konklusi yang digambarkan premis gitu. Nah, sekarang kita akan mengemukakan nih menurut Suherman dan Winata Putra 1993. Beliau menyebutkan bahwa penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan dengan suatu cara untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil bernalar didasarkan pada pengamatan data-data yang ada sebelumnya dan telah diuji kebenarannya. Oke, saya tangkap dari Suherman dan Winata Putra itu menyebutkan hampir sama hampir sejalan dengan Jacob, namun di sini ditambah dengan bahwa pengamatan itu berdasarkan data-data yang pengamatan itu berdasarkan data-data yang sebelumnya telah diuji kebenarannya gitu. Oke, kita akan dengarkan juga pendapat dari Sodik 2004 yang dimana beliau menyebutkan bahwa penalaran adalah suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Oke, ini sejalan juga ya dengan pendapat tadi Suherman dan Winata Putra ya, yang dimana ini suatu bentuk penalaran itu suatu bentuk penarikan kesimpulan. Oke, kita simpulkan saja. Menurut beberapa ahli, kita simpulkan bahwa kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan matematika ya, yang dimana ini proses berpikir dalam menganalisis,
mengeneralisasikan, mensintesis atau mengintegrasikan dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin dengan konsep-konsep yang sebelumnya. Nah, jadi kita simpulkan saja bahwa penalaran matematis itu yang dimana tadi kalau secara secara singkatnya gitu, penarikan kesimpulan gitu, yang dimana harus dengan diuji kebenarannya sesuai data-data yang telah diuji kebenarannya seperti itu. Oke, di next kita ke jenis-jenis kemampuan penalaran. Nah, di sini secara garis besar penalaran ini terbagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar nih, penalaran deduktif itu apa sih? Lalu penalaran induktif itu apa sih gitu. Teman-teman juga pasti pernah mendengar penalaran deduktif dan induktif. Oke, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Saya jelaskan sedikit kembali. Di sini penalaran deduktif nih. Penalaran deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi, deduktif itu dari yang umum menuju yang khusus. Oke, sekarang kita bahas induktif. Di sini, induktif merupakan suatu proses berpikir dengan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum atau membuat suatu pernyataan baru dari kasus yang khusus. Oke, di sini apa sih perbedaannya? Mungkin teman-teman tahu ya perbedaannya, yang dimana di sini di deduktif itu penarikan kesimpulan dari umum menuju khusus. Kalau induktif ini bersifat khusus ke umum gitu ya. Enggak, dari umum itu dari kasus-kasus lebih ke khusus kembali gitu. Oke, seperti itu. Lalu yang ketiga ya. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang indikator penalaran matematis. Oke, teman-teman. Di sini ada pun indikator kemampuan penalaran matematis. Yang pertama itu menarik kesimpulan secara logis. Oke, di sini menarik kesimpulan secara logis sesuai dengan logis gitu ya, dengan fakta yang ada gitu. Lalu yang kedua itu memberikan penjelasan dengan model fakta, sifat-sifat, dan hubungan. Lalu yang ketiga itu memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang keempat itu menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis. Yang kelima itu menyusun dan mengkaji konjektur. Lalu selanjutnya ada merumuskan lawan, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen. Lalu selanjutnya itu menyusun argumen yang valid, dan selanjutnya itu menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematis. Oke, biar kita terbayang gitu ya, kita akan ke instrumen nih penalaran matematis. Di sini beberapa indikator penalaran matematis yang telah tadi disebutkan juga ya. Di sini kita akan menerapkannya ke teorema Pythagoras dan lingkaran. Di sini ada bentuk soalnya itu uraian, yang dimana di sini ada kompetensi dasar dan indikator penalaran matematis. Nah, di sini memberikan alasan terhadap kebenaran solusi. Ini ada pada nomor soal 1 dan 2. Lalu itu ada melakukan manipulasi matematis, lalu itu mengajukan pernyataan, lalu menarik kesimpulan dari pernyataan, lalu menarik kesimpulan dari pernyataan lagi, lalu melakukan manipulasi matematis dan mengajukan dugaan. Oke, kita ke soal tes kemampuan penalaran matematis. Nah, di sini ada bentuknya itu teorema Pythagoras, lalu ada alokasi waktunya itu 80 menit. Nah, di sini di soal yang pertama, perhatikan sebuah siku-siku dan 3 buah persegi satuan pada gambar berikut. Nah, pada gambar di samping, apakah berlaku teorema Pythagoras? Berikan alasan terhadap jawaban. Nah, ini sesuai dengan indikator penalaran matematis yang pertama itu memberikan alasan terhadap kebenaran solusi ya. Jadi di sini misalkan ini jawabannya ya, oke, alasannya seperti apa gitu ya.
Jadi harus disebutkan, dan ini contoh soal dari indikator yang pertama. Yang kedua itu suatu segitiga berukuran 4, 6, dan 5. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Berikanlah alasan terhadap jawaban Anda. Nah, ini juga merupakan apa sih namanya, indikator yang pertama itu memberikan alasan terhadap kebenaran solusi. Oke, itu mudah-mudahan teman-teman terbuka dari apa yang saya sampaikan. Lalu sekarang yang ketiga ini ada ya soal 3, 4, 5 berarti ya. 3, 4, 5 ini yang pertama itu melakukan manipulasi matematis. Oke. Di sini ada gambar ya dari nomor 3. Diperhatikan ini, berapakah luas trapesium di atas jika tinggi trapesium 12 cm? Oke, lakukan manipulasi matematis ya teman-teman. Bisa dipahami nggak gitu. Di sini perhatikan gambar trapesium apa sih namanya? Sama kaki. Nah, kita akan menggunakan rumus teorema Pitagoras yang dimana di sini kita melakukan manipulasi matematika ya dengan menggambarkan sebuah trapesium, dan nanti kita akan menyelesaikannya dengan cara teorema Pitagoras seperti itu. Lalu yang keempat ini masih sama. Di sini bukan dugaan. Oke, kita menduga-duga ya. Di sini ada contoh soalnya itu, seorang nelayan berlayar dari tempat A dengan menggunakan kapal sejauh 24 km ke arah barat menuju tempat B, kemudian berbelok ke arah kilometer menuju tempat C. Nelayan itu ingin kembali ke tempat A melalui jalur pendek. Nah, kemanakah nih jalur terpendek yang bisa ditempuh oleh nelayan? Buatlah sketsa gambarnya dan tentukan berapa jarak terpendek yang dilakukan oleh nelayan itu. Nah, pada soal seperti ini kita akan menduga-duga gitu bahwa jarak terpendek itu berapa. Kita gambarkan dan kita pastinya ini akan menduga-duga gitu ya. Sesuai dengan mengajukan dugaan. Ini contoh soal mengajukan dugaan seperti itu. Ini hati itu benar-benar indikator dari kemampuan bernalar, kita harus bisa menduga-duga gitu. Oke, yang kelima ini masih di sini menarik kesimpulan dari pernyataan. Nah, yang kelima itu suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi penyikunya ada 6 cm dan 8 cm. Memiliki panjang sisi miring 10 cm. Bagaimanakah hubungan antara panjang sisi penyiku dan sisi miringnya? Hubungkan dengan teorema Pitagoras. Nah, teman-teman bisa dipelajari juga mungkin, bisa dipahami juga mungkin ini merupakan contoh dari bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari sebuah pernyataan seperti itu. Jadi di sini bagaimanakah hubungan? Nah, nanti dijelaskan itu kesimpulan itu seperti apa. Oke, itu untuk contoh soal untuk menarik kesimpulan dari pernyataan. Lalu untuk indikator penalaran yang selanjutnya itu menarik kesimpulan dari pernyataan juga ya. Ini nomor 6 berarti, nomor 6. Kita lihat contoh soalnya itu diketahui titik O adalah titik pusat lingkaran, yang dimana segitiga AOB adalah sudut yang dibentuk oleh sudut AOB itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran, dan sudut ACB adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada keliling lingkaran. Tentukanlah hubungan antara sudut AOB dan sudut AOC. Nah, ini juga merupakan soal dari menarik kesimpulan pada pernyataan yang ada gitu kan. Di sini tentukanlah hubungan. Nah, oke teman-teman, seperti itu untuk indikator yang selanjutnya itu ada melakukan manipulasi dan mengajukan dugaan, sama ya seperti yang tadi, bahwa indikator penalaran matematis itu kita harus bisa memanipulasi. Kita harus membuat soal itu memanipulasi, lalu kita membuat dugaan-dugaan, dan kita harus menyajikan untuk menarik kesimpulan gitu. Jadi itu untuk melatih daya nalar dari peserta didik seperti itu.
Nah, mungkin itu contoh-contoh, sedikitnya contoh untuk indikator penalaran kemampuan matematis siswa. Oke, yang selanjutnya kita ke respon belajar siswa, teman-teman. Nah, oke, sekarang sebelum lebih jauh ya, kita akan terlebih dahulu melihat, mendengar atau membahas respon belajar siswa itu untuk dari berbagai ahli mungkin ya. Nah, yang pertama itu menurut Bu nih 2004 dalam kasus besar ilmu pengetahuan bahwa respon adalah reaksi psikologis metabolik terhadap tibanya suatu rangsang. Ada yang bersifat otomatis seperti refleksi dan reaksi emosional langsung, ada pula yang bersifat terkendali. Jadi Dagu menyebutkan bahwa respon itu adalah suatu reaksi psikologis yang dimana itu reaksinya itu bisa secara refleks atau secara terkendali gitu. Dipikirkan dulu mungkin ya. Oke, di sini menurut Andi, kita dengar menurut Andi bahwa respon dapat berupa aktif di depan kelas dan aktif di tempat. Respon aktif di depan kelas yaitu dengan kata-kata atau tulisan untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan ide yang dilakukan di depan kelas. Nah, respon aktif di tempat yaitu tanggapan siswa atau pertanyaan guru yang dilakukan di tempat duduk. Sedangkan respon diam adalah sikap siswa yang tidak memberikan tindakan terhadap pertanyaan. Oke, jadi di sini Andri yang sesuai dengan yang sejalan juga dengan Siti Nur Asia yang dimana menyebutkan bahwa di sini ada dua respon aktif dan respon diam, yang dimana respon aktif itu yang berupa aktif di kelas merupakan mungkin yang bertanya, yang menjawab itu. Lalu yang respon diam itu yang tidak memberikan tindakan terhadap pertanyaan, yang dimana mungkin siswa yang diam yang ketika diam oleh guru itu tidak merespon gitu. Nah, oke, kita dengar menurut Lumut yang dimana respon siswa adalah tanggapan siswa pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi tanggapan siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Oke, teman-teman, kita simpulkan saja bahwa respon belajar siswa adalah perilaku yang lahir sebagai hasil masuknya stimulus yang diberikan guru kepadanya atau tanggapan untuk mempelajari suatu dengan perasaan senang. Oke, jadi respon di sini belajar siswa itu merupakan ketika guru melakukan stimulus itu siswa merespon gitu, memberikan tanggapan. Nah, seperti itu aja ya kita artikannya supaya kita tidak pusing. Oke, di sini ada pun indikator. Di sini saya membawa satu indikator ya, maksudnya indikator dari satu strategi yang dimana ini pembelajaran itu menggunakan strategi Think Talk Write atau TTW dengan pendekatan realistik matematik education atau RME. Yang dimana di sini ada indikatornya. Yang pertama itu menunjukkan minat terhadap pelajaran matematika, yang dimana mungkin di sini saya mengartikannya bahwa ketika dia merespon itu menunjukkan minatnya, ketika dia punya minat terhadap pelajaran matematika, berarti dia akan merespon suatu pembelajaran gitu. Yang kedua itu menunjukkan kegunaan mempelajari matematika. Jadi ketika kita menunjukkan nih kegunaan matematika, nah maka mungkin nantinya siswa akan merespon, memberikan tanggapan. Yang ketiga itu menunjukkan minat terhadap pembelajaran matematika Think Talk Write dengan pendekatan RME. Yang keempat itu menunjukkan kegunaan mengikuti pembelajaran matematika dengan strategi Think Talk Write TTW dengan pendekatan realistik matematik education. Oke, kita langsung saja. Di sini ada angket respon terhadap pembelajarannya tadi, yang dimana di sini menunjukkan minat terhadap pelajaran matematik. Di sini nomor pernyataannya itu positif 12, negatif 35. Lalu menunjukkan kegunaan mempelajari matematika ini positif 4, negatif 6. Nomor pernyataan ya. Nanti pernyataannya di bawah dan seterusnya. Oke, kita ke pernyataan.
Nah, di sini ada angket siswa, lebih suka pelajaran matematika daripada pelajaran yang lain. Ini merupakan menunjukkan minat terhadap kita, apa ya, dengan mengajukan pertanyaan seperti itu akan mengetahui gitu, minat si terhadap pelajaran matematik itu seperti apa gitu. Jadi diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Mungkin teman-teman bisa menyimaknya ya. Bagi saya matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Mungkin yang sangat setuju bisa SS itu. Lalu kalau misalkan yang setuju itu bisa S, itu yang tidak setuju tidak setuju seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang lainnya ya. Lalu ada saya terpaksa belajar matematika karena merupakan salah satu pelajaran yang wajib diikuti. Nah, ini juga kita bisa mengetahui gitu ya indikator ya siswa itu apakah senang minat dengan matematika atau tidak gitu, seperti itu. Jika mungkin nanti jawabannya negatif, berarti dia respon terhadap akan ada respon terhadap pembelajaran matematika. Jika memang positif, itu berarti siswa tidak ada minat gitu. Kalau untuk pernyataan yang ketiga ya. Oke, dilanjut untuk pernyataan yang keempat, matematika sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jika respon siswa menjawab itu, jika jawaban siswa itu menjawab positif, berarti ini yang minat gitu. Kalau yang negatif berarti itu tidak minat gitu untuk respon belajar siswa. Nah, adapun pernyataan-pernyataan lain bisa dibaca mungkin ya teman-teman, dan ini sesuai dengan indikator-indikator respon belajar siswa. Di sini saya mengambil salah satu pendekatan ya yang dimana tadi pendekatan RME ya dengan strategi think, talk, write gitu. Berpikir, berbicara, dan menulis. Oke teman-teman, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di sini ada kata-kata dari Richard Feynman. Mathematics is a language plus reasoning. It's like a language plus logic. Mathematics is a tool for reasoning. Yang artinya itu matematika itu adalah bahasa plus bernalar. It's like a language plus logic. Dan itu seperti bahasa juga dan logika gitu. Matematika is a tool for reasoning. Jadi matematika itu untuk alat untuk bernalar. Yang dimana mungkin tadi sudah dijelaskan ya bahwa jadi matematika itu alat untuk bernalar dengan beberapa indikator yang tadi sudah dijelaskan juga. Di sini saya mungkin tidak tidak begitu banyak kekurangan gitu ya untuk saya pribadi. Mohon maaf mungkin dari teman-teman apabila ada penjelasan yang kurang. Boleh mungkin teman-teman apabila nanti ada yang salah kata misalkan bisa untuk dikoreksi teman-teman di kolom chat aja gitu ya. Oke, semangat teman-teman. Saya Elda Mustafida Yudiantini pamit undur diri. Mudah-mudahan video presentasi ini bisa dipahami dan juga bermanfaat. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.